Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Faqala rabbukum azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, para hadirin hadirat, musyahidin musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan puji dan puji syukur kepadanya atas segala nikmat rahmat yang diberikannya. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali diberikan waktu untuk berbenah diri. Mudah-mudahan hidup ini berakhir dengan husnul khatimah. Semoga perkumpulan ini membawa banyak kebaikan, mendatangkan ketenangan dan menumbuhkan keimanan. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam, beliau dan para sahabatnya, khususnya Ahlul Bait, kemudian para tabi'in dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan kita di antaranya. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Sekarang tidak boleh panjang-panjang lagi, Pak, ya. Bukan di mana panjang, Pak. Kita langsung ke ayatnya. Di antara ilmu yang digolongkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, termasuk bagian atau jenis yang ketiga, yaitu diketahui oleh yang khawas minal khassa, dan mengetahuinya, mendalaminya masuk bab al-kifayah, fardu al-kifayah. Karena memang di samping tidak setiap hari digunakan dan juga tidak semua orang diwajibkan mengetahui hukum-hukumnya secara detail. Adapun secara umum tahu kita, misalnya jihad itu adalah syar'i. Bahkan Nabi katakan berdiri sampai hari kiamat. Tapi seperti apanya? Kan di sini datang subuhatnya nanti. Makanya harus merujuk para ulama. Kemarin kita sudah jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu kenapa Khawarij itu tersesat jalan
pada sahabat masih banyak. Kenapa? Gara-gara isu Wahabi. Bapak lupa ya, isu Wahabi. Sahabat itu memang berilmu, cuman tidak lagi seperti dulu. Sudah jadi alat penguasa. Jadi isu Khawarij hari itu dengan isu Khawarij hari ini sama. Ya, setiap pemerintah, setiap ulama yang dekat atau sejajar mendukung program pemerintah, tentu saja tidak semua yang sesuai syar'i, tapi asal ini dianggap sebagai Wahabi, sedih Wahabi lagi, terlalu sering sebut Wahabi, dianggap sebagai ulama alat pemerintah. Jadi ulama umala sebagai budak-budak pemerintah sampai sekarang. Jadi mereka tidak mau merujuk ulama-ulama senior, lebih percaya pada dai-dai junior. Nah, di seluruh dunia sampai hari ini Daesh, ISIS dan sejenisnya semuanya seperti itu. Mereka tidak mau merujuk pada ulama-ulama yang rabbani, yang senior. Sebab apa menurut mereka? Menurut mereka sahabat saja dianggap orang yang tidak patut dirujuk. Coba bayangkan murid Nabi SAW. Apalagi kita yang jauh dan jauh. Kalaupun kita baca ayat dan hadis, hendak itu pahamnya itu, kalian tidak paham tuh. Jadi yang ulama tuh tidak paham. Yang paham siapa? Ustaz kami. Itu masalahnya. Penyakit itu dari dulu dan akan terus ada. Kecuali mereka yang mau merujuk kepada pemahaman generasi yang dijamin selamat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salaf as-salih. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas manhaj mereka. Amin. Nah, dia minta contoh ini, Pak Ujidni hadza khabaran aw syai'an bi maknanya. Sebutkan kepadaku atau adakan dalam bab ini berita atau sesuatu yang semakna dengannya, supaya jadi qiyas, menjadi patokan untuk yang selainnya. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, kata Imam Syafi'i, faradallahu al-jihada fi kitabih wa ala lisani nabiyyih. Allah telah memfardukan, ya. Ini sengaja dipilih kalimat memfardukan sebab mewajibkan, dikhilaf lagi dalam mazhab Abu Hanifah nanti. Sekarang fardu sepakat mereka. Fardu itu, nah, faradallahu al-jihada fi kitabih. Allah telah memfardukan jihad dalam kitabnya. Yarhamukallah. Wa ala lisani nabiyhi, dan juga memfardukan jihad melalui lisan nabinya. Artinya dalam Al-Quran dia sendiri mengatakan, kemudian dalam sunnah Nabi yang mengatakan, tapi maknanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma akkada an-nafira minal jihad. Kemudian Allah kuatkan pula an-nafir, yaitu perintah berangkat berjihad. Faqala, Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, ishtara membeli apa ya? Ishtara artinya membeli ya. Ishtaraitul qalama minas suq. Saya telah membeli pena itu dari pasar misalnya. Sah? Membeli. Jadi Allah, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman itu. Apa? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Allah yang miliki, tapi dibeli dari kita. Belinya mahal lagi. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Dengan apa? Yuqatiluna fi sabilillah, yaitu dengan berperang di jalan Allah. Yaitu berperang di jalan Allah. Berarti dinafikan semua perang yang tidak di jalan Allah, termasuk perang-perang ilegal yang dianggap jihad tetapi tidak jihad. Itu bukan fisabilillah, fisabilis syaitan. Ya, seperti orang yang
yang meledakkan tempat-tempat umum, di situ ada orang Islam, ada orang muahad, ada orang zimmi. Ya. Justru yang lebih banyak korbannya orang Islam. Yang kedua, mereka tidak punya legalitas karena tidak ada bendera yang diusung kecuali bendera ilegal. Karena jihad itu harus dibawa bendera imam, di bendera imam. Dan imam ini bukan imam kelompok, bukan imam masjid pula, tapi adalah imamul muslimin, imamnya kaum muslimin. Kalau dulu seluruh dunia imam kaum muslimin satu, tapi setelah terbaginya kita, dibagi paksa kita menjadi negeri-negeri yang berpisah semuanya, dan di setiap perbatasan mesti ada daerah konflik yang ditinggalkan. Sengaja dibuat petanya supaya ada daerah konflik. Nggak tahu tuh ya, nggak usah lah tahu payah tuh mikirnya. Mikir makannya ada payah, mikirnya daerah konflik pula. Pokoknya di setiap perbatasan mesti ada wilayah konflik supaya mudah untuk dipicu nanti peperangan di antara kita. Ada ya? Nggak usah dipahami, nggak usah lah, didalami. Nanti kalau antum sudah jadi tentara baru paham itu. Ya, tapi yang bagi-bagi kita yang cari makan aja ada payah, nggak usah mikirkan itu, terlalu berat bebannya. Nah, terlalu berat bebannya. Tapi mesti ada. Yang buat peta itu mereka. Kayaknya setelah kita terpecah-pecah semuanya, maka setiap daulah, setiap negeri, setiap negara punya pemimpin sendiri. Sudah mimpin sendiri. Nah, yang masalahnya antara muslim dengan muslim ini mudah diadu. Kenapa? Dasarnya bukan lagi iman dan Islam, tetapi banyak dasarnya. Dasarnya yang paling banyak adalah nasionalisme. Atas singgung nasionalisme kita, akhirnya apa yang terjadi? Ganyang, kan itu kan Ganyang. Masih ingat peristiwa Ganyang? Ganyang itu kan anyang-anyang tuh kan. Allah musta'an. La haula wala quwwata. Iya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Bi anna lahumul jannah. Yaitu harga belinya surga. Kan ini yang subhanallah luar biasa. Surga tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita sudah kaji kemarin ya. Sekarang sampai kita hitung jiwa kita ini masing-masing dijual untuk beli surga enggak? Mesti ingat, sudah kita hitung kemarin ya, berapa dinar, berapa harga diri kita ini. Kalau sempat mati misalnya, lalu ditebus dengan dia tebusan, berapa harganya? Lupa lagi Pak, diulang lagi kaji nampaknya. 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kalau misalnya di Arab Saudi sekarang kita nabrak orang kan namanya pembunuhan syibhul amd, mirip sengaja, tapi tidak sengaja tapi mirip sengaja. Itu kena diatnya tebusannya sekitar 100.000. Bukan 100.000 onta banyak tuh Pak. 100.000 rial dikali 4.000 berarti 4 kali 100 400. Terus ribunya 3 kan, ribunya 2, ribu. Jadi 400 ribu. Hah? Apa? Bukan. 2.000-nya. 400 ribu. Kan 100.000, di situ 1.000-nya, sah? Kemudian satu rial 4.000 lebih ya, buat 4.000 aja gembira apa yang utangnya, berarti udah 2.000-nya, berarti 100 kali 4 400, berarti ribu 100 juta. Nah, kemudian itu aset kita berapa semuanya? Bisa enggak beli sebutir mutiara? Belum kan? Itulah. Ini mutiara asli, ini bukan mutiara yang apa ya? Yang masuk dalam film detektif tuh. Yang dicari, yang apa namanya?
Yang banyak mafia kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak bisa kita beli surga dengan apapun yang kita miliki. Nah, tapi Allah beli dengan harga surga. Itu berjihad fisabilillah. Fayaqtulun, ya kalau sudah ceritanya perang, mesti fayaqtulun, membunuh, wa yuqatalun, atau dibunuh. Dua-duanya dapat pahala. Dua-duanya dapat pahala surga. Perang, membunuh, atau dibunuh. Ihdal husnayaini. Nah, wa'dan alaihi haqqa. Ini janji yang benar-benar dari Allah. Di mana? Fit Taurat. Dalam Taurat. Sah? Dalam wal Injil. Dan juga dalam Injil. Wal Quran. Dan dalam Al-Quran. Berarti jihad ini khusus umat Islam? Tidak. Jadi jihad itu sudah ada sejak umat-umat dahulu. Dalam Al-Quran kita ceritakan ketika pasukan Talut bertemu dengan pasukan Jalut. Jalut itu apa bahasa apanya? Bahasa Latinnya? Galut. Apa? Jalut apa? Goliat ya, Goliat ya. Antum hafal filmnya nampaknya. Goliat ya. Kalau Daud, David ya. Nah, jadi Nabi faqatala Daudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hukma wan nubuwah. Jadi kaum muslimin sudah ada jihad itu sebelum ini. Kalau ada yang mengatakan jihad itu hanya kayak kita, mereka terlambat bangun. Atau ayatnya sudah dihapus dalam kitab suci mereka. Allah bilang fit Taurati wal Injil, fit Taurati wal Injili wal Quran. Kenapa tidak sebut Zabur? Pelajaran kita dulu. Oh ya, di Zabur tidak ada kandungan hukum-hukum. Yang ada adalah zikir-zikir dan doa dan mau'izah, itu nasihat-nasihat. Jadi Zabur itu tidak hukum syar'i di dalamnya, tapi adalah amal-amalan, kata-kata hikmah, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, kemudian doa dan zikir. Nah, jadi fit Taurat wa Injil wal Quran. Ini syariat Allah sejak adanya agama di permukaan bumi. Ada kalanya diwajibkan, ada kalanya tidak diwajibkan. Sahih? Nah, ketika di zaman di Mesir, Musa dengan Fir'aun, bisa dia berjihad? Kenapa enggak? Enggak punya wilayah teritorial. Yang jadi pemimpinnya Fir'aun. Jadi wajib jihad waktu itu? Enggak. Tapi setelah selamat ke Palestina, baru mereka diwajibkan. Jelas ya? Nabi di Makkah wajib jihad? Enggak kan? Kenapa? Enggak ada kekuasaan. Sempat kalah, habis. Kan ya? Makanya kaum muslimin, orang nak segera berjihad dengan harta dalam kondisi tidak punya apa-apa adalah bunuh diri. Makanya namanya bom bunuh. Betul itu, bom bunuh diri, bom bunuh diri. Karena dia membunuh dirinya dan itu adalah sia-sia. Yang mati juga orang. Yang mati juga orang. Coba lihat, kita kan masih ingat. Ini tentu harus lupa terus. Sebenarnya Imam Syafi'i salah bahas di depan kita nih. Harus kita lewati aja lah ya. Yang mati kalau tidak muslim, sah? Atau kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita, sah? Mereka kan masuk ke negeri kita dengan izin pemerintah kita. Berarti mu'ahad. Atau musta'man, orang yang luar negeri, tidak aman negerinya, cari suaka kayak kita. Atau zimmi, tapi zimmi tidak ada kayaknya. Kita pula yang nampaknya zimmi nampak. Karena ada zimmi. Kita yang jadi zimmi kadang di negeri kita sendiri. Allah musta'an. Tapi ala kulli hal, tidak ada yang harbi. Sah? Tahu yang harbi itu yang angkat senjata. Orang kafir kan selalu memerangi kita. Allah yang menurunkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan senantiasa memerangi kalian supaya memurtadkan kalian dari agama kalian kalau mereka sanggup. Kan Allah yang katakan itu.
Allah juga yang melarang kita membunuh orang zimmi. Allah juga yang melarang kita membunuh mu'ahad. Allah juga yang melarang kita membunuh musta'man. Jadi percaya dengan ayat ini harus percaya juga dengan ayat yang lain. Paham saya? Paham tak? Makanya kalau tidak duduk masalah ini, itu duduk kita duanya, itu masalahnya. Makanya memang masalah ini kalau tidak paham, jauh usah dibaca-baca. Itu yang tampil di TV itu kadang tidak paham dia itu. Itulah baca buku sendiri, sesat sendiri. Habis itu ngajak orang sesat pula. Akhirnya menyesatkan orang. Orang ratusan juta orang baca kitab tuh, tidak ada jadi teroris. Apa santum baca jadi teroris santum? Siapa yang salah? Ya Rabbi, ya Rabbi. Orang sejak zaman Nabi sudah berapa miliar umat sampai sejak zaman Nabi? Bilang aja tidak ada data, ada statistiknya, biar tidak lama-lama. Orang baca Quran semua, tidak jadi teroris. Di masa antum baca Quran jadi teroris, siapa yang salah? Allah Ta'ala yang salah. Antum sendiri. Karena dulu kayak Khawarij dulu, Ibnu Abbas ada, Ibnu Mas'ud ada, Ubay bin Ka'ab ada, iya, Ali bin Abi Thalib ada, Sa'bi Abi Waqqas ada, Abdurrahman bin Auf masih hidup, semua mereka, Ummu Salamah ada, Aisyah masih hidup. Tidak mau kalian bertanya ke dia. Akhirnya jadi khawarij gara-gara baca Quran. Quran yang salah? Quran yang salah? Enggak, bukan Quran yang salah. Makanya para pengambil keputusan, kebijakan harus bijak juga. Jangan sembarang asal baca kitab ini sesat. Lihat dulu, orang dah miliaran orang membaca, sesat enggak? Enggak, ternyata dia sendiri baca sesat. Berarti dia gara-gara dia salah paham. Gara-gara salah paham. Jangan nanti dibalik setiap membaca kitab itu sesat. Ini adalah kesimpulan sesat. Paham tak? Seorang Pak Edi ini baca Quran, rajin baca Quran, seperti Khawarij kan rajin baca Quran. Lalu kita hukum banyak lahir Khawarij karena dia baca Quran, lalu setelah itu Quran suku kita menyesatkan. Mau? Lebih banyak orang baca Quran sebelum kalian, tidak ada yang sesat. Banyak orang baca Quran setelah kalian, tidak ada yang sesat. Berarti siapa yang salah? Kalian sendiri salah baca. Tidak juga paham, nampak. Ini kita Imam Syafi'i ini membahas tentang jihad. Ya, sejak dulu orang baca kitab ini tidak ada yang jadi teroris. Pas antum yang baca jadi teroris. Siapa yang salah? Antum sendiri, karena mahamnya sendiri. Imam Syafi'i tak pernah jadi teroris dia gara-gara nulis kitab ini. Penulis saja tidak teroris. Tiba-tiba antum baca. Jelas ya? Nanti orang yang baca Wiro Sableng dia. Tahu Wiro Sableng? Es kopi ho? Allah musta'an. Banyak orang gara-gara sebagian baca itu seperti pahlawan terjun dari di atas gunung. Habis itu larang buku itu semua ya. Karena memang fiksi isinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ternyata yang salah itu bukan kitabnya, bukan Qur'annya, bukan hadisnya. Yang salah adalah dia sendiri tidak mau bertanya ke ulama. Ini kami punya ulama jujurnya kan. Kan dia bilang kami juga punya ulama. Coba tengok, bersambung ke para sahabat. Kan tidak ada, terputus rantainya. Terputus. Baru datang orang-orang belakangan coba-coba nyambung-nyambungkan. Ini masalahnya. Yang nama putus disambung-sambungkan tuh Pak. Tidak asli. Coba sambung-sambungkan. Tidak asli. Kokoh dia. Cepat bertanggalan dia. Karena tidak asli. Bahannya tidak asli. Dicoba-coba sambungkan. Sebagaimana aliran Islam. Ini aliran Syiah ini Ali bin Thalib imamnya. Bilalah Ali membentuk Syiah. Ya. Ini pemahaman Murji'ah ini misalnya disambungkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari misalnya. Di mana pula? Tarekat ini bersambung ke Abu Bakar Siddiq. Bila pula Abu Bakar bertarekat? Apa dalil? Man salaka tariqan. Man salaka tariqan jadi dalil tarekat. Akhirnya antum memahami sendiri, akhirnya menyimpang
sendiri. Akhirnya itu menyalahkan orang lain. Paham? Ini tidak paham, terpaksa tengok ke TV nampaknya. Ini ada yang sekarang bicara gencar pula di televisi, gencar di media sosial, yang baca kitab ini, yang rajin baca Quran, rajin ini dan sebagainya, mengaji akidah sebagainya. Ini adalah rentan jadi teroris, rentan jadi radikal. Dia itu sebenarnya pemikiran radikal. Sebab apa? Dia memaksakan pemahamannya yang keliru itu. Dia salah memahami kitab, terus dikiranya orang semuanya sepaham dengan itu. Kan ya? Sama aja yang beli teriak-teriak, hati-hati Wahabi haus darah katanya. Sudah itu cengenyasan pergi ke Arab Saudi itu biar aman-aman. PAJ aman juga kan? Tanya kayaknya, Lena PAJ aja. Hah? Jawabannya masih mau dia naik haji enggak? Masih. Terus kok bilang orang tahu saudara? Kira-kira antum pergi suatu tempat, orang tahu saudara semua. Senang antum pergi? Hah? Minimal bawa badik antum. Bawa badik? Enggak tahu juga. Celurit tahu. Badik orang sini pakai, celurit orang sana, paham orang sana antum. Kerambik tahu? Enggak juga tahu. Ya Allah ya. Apa yang antum tahu? Arit. Rencong. Oh, orang Aceh sih. Masya Allah, rencong. Ada punya? Enggak, saya nak mau. Nak koleksi juga. Kalau kerambik ada. Badik ada. Pisau Rusia ada. Soviet. Ada lagi? Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Paham sih? Paham? Jadi bukan kitab ini yang salah. Kita yang salah? Yang salah paham. Wa yuqatilun wa yaqtulun wa yuqtalun, mereka membunuh dan dibunuh. Sah? Kan ini kan? Lalu dipahami secara detail seperti itu. Yang kalau sudah di kancah perang, ada orang saya tidak ikut bunuh gitu ya. Tidak ada cerita. Kalau antum tidak membunuh dibunuh. Cuman bedakan, sejarah tidak buta, sejarah mencatat. Tidak bisa dipungkiri. Bila umat Islam yang berjihad bukan tujuannya menghabisi. Setelah selesai perang, mereka tak ada sisa genosida. Tapi coba yang lain-lain. Coba yang lain-lain. Yang luar Islam. Apapun namanya. Mesti habis-habisan. Sahih? Tuh, baca sejarahnya. Bukan sejarah kita. Di buku-buku mereka masih tertulis. Dengan tinta tangan mereka sendiri juga masih tertulis. Mereka menumpahkan darah umat kita. Sampailah 100.000 rakyat sipil di sebuah kota Baitul Maqdis. Sampai 1.800.000 di kota Baghdad. Ya Pak itu. Yang parahnya di dalam Masjidil Haram 35.000. Orang sedang ihram. Acu Syiah itu. Habis itu Wahabi yang dituduhnya. Awak pula yang jadi corong mereka. Yang haus darah Syiah, tetapi yang tertuduh Wahabi. Kan sama tuh. Bertanding Real Madrid dengan Muara Jale FC, kalah Real Madrid, Wahabi yang salah. Bertanding orang kampung saya dengan Real Madrid, kalah Real Madrid, yang salah Wahabi. Berlubang jalan di Garuda Sakti, yang salah Wahabi juga. Gara-gara Wahabi banyak lewat sini. Allah Ustaz. Ini tidak realita dan tidak logis gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang lain yang berbuat, Wahabi yang tertuduh. Haus darah katanya. Habis itu dia pergi, tiap bulan dia pergi umrah. Tidak ada takutnya. Bagi-bagi makanan orang ikut pula dia berebut. Habis itu dia bilang haus darah. Jadi orang pendusta-pendusta begini itu laku juga. Subhanallah. Orang melihat di televisi ada, di koran ada, di internet ada. Tiba-tiba, banyak juga yang percaya. Subhanallah. Begitulah fitnah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah ini agak sensitif ya Pak Ji. Taib. Jadi di Taurat, di Injil, di Al-Quran. Di Quran yang bilang jihad itu adalah hanya orang Islam. Tidak. Dulu juga orang itu berjihad. Orang itu berjihad. Jadi kalau nak hapus juga dalam Taurat, hapus dalam Injil, baru hapus dalam Quran. Tapi tidak akan bisa dihapus. Tidak akan bisa
hapus karena sama dengan dulu Saddam Hussein. Tahu Saddam Hussein? Enggak tahu ya? Nah, akhirnya jatuh di tangan Syiah juga, kerjasama dengan Amerika. Jadi dia masuk penjara itu dilarang baca Quran oleh orang Syiah. Kan setelah jatuh ke tangan Amerika dan sekutu, diserahkan dengan bulat ke Syiah. Itu cerita anti mereka, tonton. Sehari sebelum jatuhnya Baghdad tahun 91 itu, Acu Jokbus di Teheran ya, makan lomak situ sama orang siap-siap mau siapa waktu itu Rafsanjani ya. Besok pagi wah ayo lenya. Di mana? Di Baghdad. Nah, siapkan. Habis itu besoknya jatuh Baghdad. Awak kita kicuri nantarang banyak pedi. Itu masalahnya. Ini banyak dan codiok tak boleh diikutin, bongat tak boleh diajari. Codiok tak bisa diikuti, yang bongat tak bisa diajari. Banyak pengamat daripada yang berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau ditangkap, kan lama hilang tu. Ditangkap, masuk penjara. Dilarang baca Quran di penjara. Kok sampai begitu ya? Orang kafir sebagian kadang-kadang tidak dilarangnya kita baca kitab suci kita. Ya, ini Saddam Hussein tidak dibolehkan oleh orang Syiah untuk baca Al-Quran. Apa sebab? Apa sebab dilarang baca Quran mereka? Panjang lagi cerita nantilah. Mereka tidak percaya Quran ini. Quran yang selengkap itu ada di Suwa Samara. Tunggu nanti datang Mahdi mereka, Muhammadul Hasan Askari. Bedanya Mahdi umat Islam datangnya nanti menyebar keadilan. Mahdinya mereka membantai orang ahli sunnah dekat Ka'bah. Enggak pernah dong orang. Iya, memang ilmu fardu kifayah. Ini fardu kifayah, tapi harus tentu ingat. Jadi kalau nak mendukung Syiah, kok tanya dulu ya. Nanti salah dukung nanti. Digoroknya leher kita, na'udzubillah. Pak, ma'asyarul kiram dirahmati Allah semua. Jadi Saddam Hussein dilarang baca Quran. Lalu Saddam Hussein tersenyum dia. Mereka lupa, saya hafal Quran 30 juz. Tidak dikasih mushaf, tidak apa-apa, karena semuanya sudah ada di sini. Jadi kalau seandainya dilarang dibaca ayat ini, mau dihapus, hapuslah dalam yang mushaf antum miliki. Tapi di sini tak bisa dihapus. Tak bisa dihapus. Sampai Allah sendiri yang nanti mengangkatnya. Cuma masalahnya sekali lagi, jangan pahami sendiri sehingga tersesat sendiri. Itu yang masalahnya. Nah, wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa lagi yang lebih menepati janji daripada Allah? Artinya tidak ada yang lebih menepati janji dari Allah. Fastabshiru, maka bergembiralah bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang telah kalian buat akadnya dengan Allah tabaraka wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Wa qala, kemudian Allah berfirman, qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah orang-orang musyrikin itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Mereka memerangi kita secara totalitas, maka kita perangi mereka secara totalitas. Waktu itu orang musyrikin semuanya memerangi Nabi dan para sahabat, maka diperintahkan kepada Nabi SAW untuk memerangi mereka secara totalitas pula. Ya, coba baca sirahnya Nabi SAW. Makanya Allah memberikan izin untuk memerangi mereka secara keseluruhan, karena seluruh musyrikin hari itu bersepakat memerangi Nabi SAW. Terakhir di perang Khandaq atau Ahzab. Ahzab atau Khandaq, dua-duanya sama. Nah, perang Khandaq atau perang Ahzab. Ahzab Nabi dibuatnya. Ya.
Awak payah makan, musim dingin pula, orang Yahudi berkhianat, kaum munafikin bersekongkol. La ilaha illallah. Beratnya dihadapi Nabi SAW. Jumlah pasukan kalah hampir 10 kali lipat. Logistik tidak cukup. Musim dingin pula. Lapar di musim dingin, tahu Pak rasanya? Lapar di musim dingin, tidak pernah rasa? Hah? Lapar di musim dingin. Perang pula yang harus dihadapi. Di satu sisi orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi yang tempat tinggal mereka adalah pintu-pintu masuk dari luar. Mereka berkhianat. Ditambah dengan orang-orang munafikin yang juga menyalahi janji, bersekongkol dengan orang musyrikin. Coba bayangkan dari luar, dari dalam yang dihadapi ada Nabi SAW. Maka tidak heran kalau ada orang juga pengkhianat dari dalam, orang dalam. Nah, ada. Makanya memang harus hati-hati dari seluruh sisi. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka secara totalitas. Jelas ya? Nah, jadi konteksnya harus kita pahami. Ya, jangan dibuat konteksnya seperti itu lalu kita katakan kondisi seperti ini harus juga seperti itu, tidak. Nah, wa qala uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian menemukan mereka. Maksudnya dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang ini. Kalau tidak dipahami konteksnya nanti asal bosok musyrikin digoreng, bukan. Tidak ada ajaran Nabi SAW yang seperti itu. Makanya ada dipilah-pilah masa-masa, waktu-waktu, orang-orangnya. Makanya ada wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrikin yang minta suaka kepadamu, berikan suaka, perlindungan. Sah? Dan supaya mereka bisa mendengar perkataan Allah SWT. Kemudian orang-orang tawanan dari kalangan musyrikin ditawan dalam masjid supaya mereka mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sebagainya. Jadi tidak semuanya harus ketemu. Jadi maksudnya dalam kondisi perang dimanapun ketemu dibunuh. Nah, waq'udu lahum kulla marsad, dan pantau mereka di setiap pengintaian. Fa in tabu, bila mereka taubat. Apa makna taubat di sini? Masuk Islam. Kan taubat dari kekufuran, beriman. Taubat dari kemusyrikan, bertauhid. Taubat dari kemunafikan, jujur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, wa in fa in tabu, kalau mereka taubat dengan masuk Islam, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atauz zakah, membayar zakat. Coba lihat, tanda taubat yang utama itu salat, dia bayar zakat. Nah, fa khallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala, kemudian Allah berfirman, wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqq, dan tidak mengikuti agama yang hak, minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberikan al-kitab. Kalau tadi musyrikin, sekarang ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka dulunya orang Islam yang merubah agamanya. Dulu agamanya Islam, habis itu berubah menjadi agama Yahudi. Dulu agamanya Islam, lalu berubah menjadi agama Nasrani. Setiap perubahan akan membuat ada konsekuensi. Jadi oleh itu jangan tentu rubah pula agama Islam menjadi agama kebatinan, misalnya Islam kebatinan atau Islam Nusantara. Jadi salahkan nanti ketika antum membuat Islam Nusantara lalu mengadopsi budaya-budaya syirik Nusantara ke dalam Islam, tentu kita akan jelaskan ini syirik cung, ini syirik mas, ya kan? Ini aslinya amalan agama lain, misalnya agama di luar Islam. Ini isinya syirik, tapi bacanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan.
Karena iman itu di sini, dan di sini. Bukan kalau ucapannya iman tapi perbuatannya syirik, diterima? Sempat kalau itu sempat boleh dulu dah, orang Quraisy beginilah mat kami ucapkan la ilaha illallah, tapi patung ni jangan diusik-usik dah. La ilaha illallah. Masuk? Nggak bisa. Makanya orang-orang yang berilmu akan tetap mengingatkan yang keliru itu. Dan semakin besar kekeliruannya, seperti yang membuat pelakunya keluar dari Islam, semakin keras pula kita menyampaikannya. Maksudnya keras suara kita. Apa sebab? Ini bahaya, dia mau masuk jurang. Tidak mungkin. Yang kamai, tidak mungkin. Oh gitu kita bertindak keras. Iya Pak ya. Orang mau masuk jurang nih, atau mau ditabrak kereta api, bisa dengan lemah gemulai dipanggil? Bisa dengan sini mas gitu. Tidak mungkin. Kalau manggil minum makan iyalah. Kalau manggil orang makan, sini mas, sebab tidak apa-apa, lambat-lambat. Tapi kalau orang mau terjatuh ke jurang atau tertabrak oleh kenderaan, bisa lemah gemulai. Bisa lemah lembut. Tidak lagi. Kecuali kereta api masih jauh, baru kita tarik sini ya. Nanti kena kereta api. Tapi kereta apinya sudah mau sampai. Makanya tidak bisa, tidak mungkin sama. Antum paham itu kan? Paham kan? Nah, anak kita pegang pisau, kalau belum bahaya kita panggil sini nak, boleh Habib pinjam pisaunya? Kan itu aja kan? Bisa kita gitu. Tapi kalau sudah di sini tangannya, bisa lagi. Hah? Pasti kita, woi bahaya. Terkejut anak itu kan, terpotong pula tangan gara-gara itu. Kadang-kadang terkejut dia kena. Jadi memang ada cara-cara mengingkari kemungkaran itu, tahu kita tuh. Jadi jelas. Jadi makanya kalau antum rubah nanti, kita takut nanti antum tersesat. Dan kalau kita melihat orang yang tersesat, lalu kita tahu dan diam, nanti dikekang mulut ini dengan api neraka di akhirat. Ini ada yang bilang, tidak usahlah saya ribut-ribut juga yang salah. Oh ya dia salah, menurut antum salah, menurut dia tidak salah. Diam aja lah. Memang ada orang yang bisa diam. Ada yang bisa diam melihat orang salah. Hah? Ada yang bisa diam? Kan tidak ada. Itu ustaz tu tidak ustaz awak apa sebab atau wirid Yasin ini. Kan ya? Diam dia, kan tidak diam dah. Gara-gara tidak ikut wirid Yasin, dianggap tidak ustaz. Paham tak? Ketika kita tidak ikut wirid Yasin, dianggapnya kita ustaz. Tidak kan? Kan tidak dianggapnya. Berarti diam tidak dia itu? Tidak diam, tidak tinggal diam dia. Kalau perlu ustaz ini disuruh pindah. Karena tidak wirid Yasin. Oh kalau mati tidak tahlilan itu, tidak ustaz kita itu. Sehingga boleh ceramah? Tidak boleh. Berarti diam tidak itu? Tidak diam. Ditunjukkannya kita salah kan? Lebih parah lagi. Lebih parah. Ustaz tidak ada di undang-undang ceramah kan? Nah, tidak diberi peluang untuk kajian. Tidak ada yang diam dengan yang menurut dia salah. Sahih? Sah? Jadi kalau antum tidak diam, padahal yang antum suarakan kebatilan seperti tadi yang fitnah tadi kan, apalagi kita yang tahu antum salah, yang indikatornya jelas Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu hak saudara kita terhadap kita adalah tidak membiarkan dia hanyut dalam kesesatan. Saudara kita tidur nih, waktu sholat mau habis, dia belum sholat, berdosa tidak dia? Orang tidur Jo, berdosa tidak dia? Hah? Padu ulang lagi, kaji awal lagi kemarin. Orang tidur belum sholat, berdosa dia Pak meninggalkan sholat? Tidak kan? Terus, nah kita yang tahu, tidak ada kena mengena awak sebab akibatnya kan? Kan bukan kita yang suruh dia tidur, sah? Tapi pas ada kita di situ, gimana? Dibangunkan enggak? Kalau enggak bangunkan, berdosa enggak kita? Berdosa enggak? Itu mau kita berdosa? Enggak. Tapi kalau bangunkan marah dia nanti. Antum kan kepo sekali.
urusan saya, mau tidur saya, mau sholat, mau tidak. Kena marah kita kan? Sah? Kan banyak orang dibangunkan, tidak mau kan? Jangan untuk sholat, untuk makannya marah dia kadang. Nah, ini bangun untuk sholat, marah dia. Tapi karena kita ada di situ, wajib. Wajib. Padahal tidak ada dosa kita kan? Tapi kalau kita biarkan berdosa kita. Padahal dia tidak berdosa itu. Ada orang puasa. Awak duduk bersama dia. Tiba-tiba minum dia. Lupa. Awak nampak. Biarkan aja. Hah? Dia kan lupa nih. Tidak berdosa dia. Berarti mendiamkan yang tidak berdosa, tidak berdosa. Jadi tadi kaum muslimin. Jadi ada istilah ijab min ghairi mujib. Kita kena kewajiban walaupun tidak ada asal kewajibannya. Sebab apa? Sebab membatalkan puasa secara sengaja adalah dosa. Sekarang orang ini tidak sengaja, cuman kita sengaja membiarkan. Maka dia tidak dapat pahala dan kenyang, awak yang dapat dosa dan kena anyang. Paham tuh? Makanya antum kalau nak buat dosa, tolong jangan di depan kita. Kan itu? Misalnya orang nak buat maksiat, kan ini hak asasi saya. Betul, hak asasi saya juga untuk menegur. Sahih? Karena agama saya mengharuskan saya. Kalau saya biarkan, saya berdosa. Ini bapak ni kepo sekali. Macam tak pernah jadi anak muda aja. Ya sebenarnya anak muda, tapi tak pernah bawa bonceng orang. Sah? Kecuali istri waktu itu masih muda. Iya, ada yang kawan-kawan bilang, saya rindu dengan zaman Pak Soeharto dulu katanya. Kenapa? Istri saya masih muda waktu itu katanya. Awak kira dia senang hidup di masa itu kan? Rupanya istrinya waktu itu masih muda. Nah, betul juga ya. Saya senang juga kalau itu. Karena baru-baru nikah waktu itu. Setahun selepas itu jatuh pula Soeharto. Allah musta'an. Kalau ingat masa itu ingin balik rasanya. Kalau ada komentar, kalau gitu masih bisa dipermudah akhi katanya. Masih bisa dipermudah dan itu mudah dengan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, nak selesai juga nampaknya. Baik. Na'am minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata wa an yadin wa hum saghirun. Dari orang-orang ahli kitab sampai mereka mau menyerah bayar jizyah. Tapi mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam. Kalau sudah tunduk, dah tidak perang lagi. Kayak itu kalau sudah tunduk, berarti tidak perang lagi. Kemudian ada keadaan yang lain lagi nanti dalam ayat, dalam hadis sebutkan. Di saat kondisi damai, kita tidak saling memerangi. Jangan kata juga nak memerangi. Karena Nabi SAW la tatamannaw liqa al-adu. Jangan musuh, jangan dicari-cari. Kalau orang tidak memerangi, jangan diperangi. Jelas ya? Nah. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Amr telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Amr Al-Madani an Abi Salamah, dari Abu Salamah, yakni Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, ayahnya Abdurrahman bin Auf, seorang yang dermawan dan dijamin masuk surga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la azalu uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya senantiasa akan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini ayat juga disalahpahami orang. Kalau gitu perang terus kerja kita. Bukan. Maksudnya syariat ini akan tetap berlaku selama masih ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan kapan perangnya? Diatur dengan aturan yang jelas. Bukan maknanya tiap hari perang. Nabi tiap hari perangnya. Hah? Sepanjang hidupnya perang terus? Enggak. Jadi kadang orang salah paham dia. Itulah hadis-hadis Nabi mengajak kita
Bukan. Maksudnya cerita qital fisabilillah, perang fisabilillah, jihad fisabilillah akan tetap berlaku selama masih ada kaum musyrikin, kaum kufar, kaum munafikin, selama itu masih ada, syariat ini akan berdiri. Dan itu akan ada enggak sampai hari kiamat? Akan ada. Berarti qital syariat ini akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Maka Nabi bilang al-jihadu madin la yaumil qiyamah. Bukan maknanya Nabi menyuruh kita perang tiap hari, bukan. Orang tak perang dengan kita harus kita perangi, bukan. Makanya sekali lagi jangan pahami sendiri, nanti sesat sendiri, nanti gara-gara itu menyesatkan orang lain. Ini yang parahnya nih. Ya, jadi mantan teroris habis itu menuduh orang lain teroris. Apa sebab? Pengalaman pribadinya, saya baca Quran dulu 3 juz sehari. Nah, tolong dipantau semua yang baca Quran 3 juz sehari itu bakal teroris. Antum salah. Antum keliru. Iya. Apa sebab? Antum bacanya sendiri. Tidak mau belajar pada ahlinya. Oh, ada ahlinya. Seperti tadi lah Khawarij dulu bilang ada ahlinya. Pada ahlinya masih ada sahabat Nabi SAW. Antum belajar kepada orang-orang yang ahli bid'ah. Padahal ada ahli sunnah, pemahaman yang sahih. Ya salah lah. Yang bid'ah pasti menyimpang dari jalan Nabi SAW. Tapi yang mengikuti Nabi SAW, oh itu kan pemahaman antum. Disitulah letak masalahnya. Antum menuduh segala sesuatunya pemahaman. Ini Nabi yang ajarkan, bahasanya bahasa Arab yang fasih. Seperti kata Imam Syafi'i dulu, saya masih ingat, yang paling fasih berbahasa Arab itu siapa? Adalah Nabi SAW. Apa syarat perkataan itu disebut fasih? Gitu aja kok repot. Saya fasih enggak berbahasa Indonesia? Aku ajarkan guru awak mah. Nah, kalau mudah dipahami, tidak salah secara aturan bahasa, tata bahasa, itu namanya fasih. Tapi kalau walaupun sesuai dengan aturan bahasa, tapi tadi tidak ada kami paham cirusannya. Ya, ada di Air Tiris hari itu diundang Ustadz di Pekanbaru ceramah tentang bahaya Wahabi 1,5 jam. Tentang bahaya Wahabi di Kampar. Lalu tanya kayaknya, paham emak-emaknya? Ndaknya. Mana pula kan paham orang, dia lihat lain, yang dicakap lah lain. Dibilang haus darah, emak-emak itu baru pergi umroh. Ya, dikasih. Coba bayangkan, orang jual korma di sini, ada enggak halal? Silakan cicipi apa aja jenis korma, makanlah sepuasnya. Ada enggak? Di Pekanbaru ada enggak jual korma kayak gitu? Serius ini, kalau ada saya mau. Pas kangen korma ke situ aja, cicipin aja. Enggak ada syarat belinya, enggak ada. Pokoknya masuk ke situ halal. Nak korma mahal, nak korma murah. Enggak ada korma boleh, enggak ada. Nah, kita paling ada nanti korma bulat. Nah, maka itu halalnya. Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau seandainya Wahabi pembenci pada kita, mau dia kasih gratis? Hah? Kemudian ada yang keracunan habis itu, taruhnya racun dalam. Ini rombongan non Wahabi ini latang dia dikasih. Enggak. Jadi berarti yang dilihat oleh ibu-ibu itu bertentangan dengan yang disampaikan oleh ustadz pendusta ini. Makanya mereka bilang, paham mak dah 1,5 jam cerita. Ada yang hadir waktu itu menyampaikan, paham mak tu bahaya Wahabi itu enggak katanya. Berarti ustadznya fasih apa enggak? Enggak fasih. Karena lisan pendusta itu enggak fasih. Oleh sebab itu hindari berdusta. Kalau locui di orang tu contoh pakai lidi, tahu locui? Dilecut. Enggak tahu juga. di rotan pakai lidi, jangan ngadu ke rumah pakai bloti. Pahamnya enggak? Ya misalnya antum pergi umrah, lalu berdoa menghadap ke makam Nabi. Lalu diingatnya kannya, Pak, kalau doa itu ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan.
Adik hati bonci ke Wahabi itu diserang mau pakai pedang katanya. Mau dibunuh saya gara-gara berdoa menghadap makam Nabi. Akhirnya datang fitnah lagi. Iyalah, karena Wahabi itu ziarah kubur itu syirik katanya. Kan lucu tuh kan. Pernah tonton dengar Ustadz Wahabi bilang doa ziarah kubur itu syirik? Nggak ada. Makanya seperti tadi tuh, jahat orang nih. Dikena pukul pakai lidi, ngadunya ke emak pakai bloti. Tahu bloti, Pak? Kalau bloti poca balo buatnya, Pak. Kalau dili paling-paling bidek seketek. Tahu bidek? Nggak tahu juga, tonton. Banyak bahasan. Ya, semalam saya terpaksa buka-buka bahasa baru. Ya, orang tuh bilang nggak ada bahasa Indonesia, Ustaz. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Ada. Macam tadi, malam tadi apa, Mak? Kampie. Banyak nggak paham. Ada di kampus. Apalagi semalam? Hah? Apa semalam? Ahmad pun lupa dia nanam. Orang tuh bilang nggak ada bahasa Indonesia. Saya bilang ada. Saya buka kamus, ada juga. Sekarang bidek. Tahu nanti ya? Nggak tahu tuan-tuan? Lokam? Nggak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi. Anak milenial semua nampaknya. Nggak tolong dicatat tuh biar bahasa itu tak hilang ya. Biar bahasa itu tak hilang. Supaya kita tidak terpaksa ngutip bahasa-bahasa asing yang menyesatkan kita. Dalam syariat itu banyak dibuat bahasa asing tapi menyesatkan. Nasallallahu alaihi Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam futuristik, Islam macam-macam lah. Islam plastik. Nah, sampai nanti ilmu semuanya pakai logi-logi, psikologi, gilologi, aksiologi, ya, topologi, cocoklogi, gilologi. Semuanya, semua pakai logi. Akhirnya salah paham orang jadinya. Pakailah bahasa yang asli. Belajar usul fikih pakai bahasa asli usul fikih. Tidak tambah paham orang dengan bahasa asing itu tambah tidak paham. Kemarin tidak ada iddah bagi laki-laki. Setelah pakai bahasa asing ada iddah bagi laki-laki. Dicocok logi kan ada istilah syibhul iddah. Dianggap itu sebagai iddah. Itu makanya belajarlah ilmunya kira ahlinya, bukan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Yang orang yang non muslim itu bukan akan mengajukan agama kita, tapi akan memperosokkan kita, merusak agama kita. Makanya bahasa kita dilasarikan Pak ya. Bidek, lokam. Nah, balik sini. Jadi kadang-kadang tuh jahat. Jadi dilecut pakai lidi, laporannya pakai bloti. Yang mendengar laporan kira-kira gimana? Tentu bawa parang, bawa celurit, bawa tombak. Mano Ustaz tuh? Ya, dicarinya. Jelas ya? Akhirnya itulah. Tapi memang orang tuh kalau tidak punya hujah mesti tukang fitnah. Kehabisan hujah mesti tukang fitnah. Dan masalahnya banyak syekh-syekh mereka yang besar-besar tukang fitnah, pendusta. Ini mati di negeri Wahabi loh. Sampai akhir hayat ditinggal di situ. Aman, nyaman. Bukan tidak tahu orang Wahabi dia nulis kitab dusta itu. Tapi supaya dunia tahu bahwasanya tidak semua yang tak sepakat harus dihabisi. Dan memang bukan itu manhajnya mereka. Bukan mereka yang manhajnya seperti itu. Hanya musuh-musuh dakwah melekatkan itu kepada mereka. Akhirnya yang tidak tahu termakan isu. Seperti Khawarij dulu termakan isu. Tidak usah nuntut ilmu sama sahabat. Sebab mereka sudah jadi alat pejabat. Subhanallah. Baru tahu tonton ya. Baru tahu ya. Itulah makanya kita perlu ngaji tuh. Jadi isunya dulu tuh sahabat sudah tak seperti dulu lagi. Nah, sama nanti ikutlah Syekh Fulan kan dia istiqamah di atas sunnah itu. Oh enggak, memang dia hafal sunnah, belajar sama Syekh Fulan. Cuman enggak contoh dulu lah. Nyalah dokek je pemerintah dong. Jadi alat pemerintah. Padahal pemerintah itu yang tunduk ke fatwa Syekh, bukan Syekh yang berfatwa sesuai pesan pemerintah. Tapi karena pemerintahnya sudah dianggap kafir, seluruh ulama yang berhubungan dengannya dianggap kafir, dan bahkan kawan-kawan mereka yang berhubungan dikafirkan juga.
Makanya tidak ada mereka yang merujuk sahabat Nabi SAW. Ketika ada yang merujuk, seperti Abdullah bin Abbas datang pada mereka, taubat 3.500 orang. Bayangkan, 3.500 orang ikut kami bonongo kaji kubuyanya. Sama juga kita dulu, awal-awal sebelum ngaji ke dia, itu Wahabi dulu katanya. Nyapa Wahabi? Tidak tahu saya, tapi kabarnya kejam orang tuh. Akhirnya datang dia. Pas pula waktu itu kan lepas Jumat ada bagi makanan kan. Iya, pas selesai kajian ada sarapan pagi. Oh enggak, kami selesai makan, selesai sarapan, selesai kaji, makan, enggak pernah ditanya kamu Wahabi enggak. Kalau Wahabi enggak dapat makanan, enggak ada kan. Berarti enggak ada. Berarti isu yang tidak benar. Hasil itu otonya ngaji, ikut dia ngaji. Kajinya Quran Sunnah semua. Enggak pakai main akal-akalan. Sah? Alhamdulillah ternyata lomak gaji Wahabi lepada gaji labi-labi. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin fitnah itu banyak. Jadi setelah ngaji tahu dia ternyata di sini Al-Qur'an, hadis, manhaj salaf para sahabat. Tentu hati yang masih fitri, yang masih belum rusak, belum terkontaminasi, senang dengan Al-Qur'an dibacakan, senang hadis dihidupkan, sunnah dihidupkan, senang perkataan sahabat dikedepankan daripada perkataan Aristoteles, Plato, Alexander Agung, ya kan, dan sebagainya. Namun-namunnya entah lebih dekat kepada syaitan daripada kepada Ar-Rahman. Akhirnya ngaji kita sah? Coba yang dulu memusuhi Wahabi dakwah, tunjuk tangan. Segan kita sekarang kan? Enggak usah dibuka-buka lagi, itu masa tilka ummatun qad khalat. Masa yang sudah berlalu. Awal-awal begitu. Kita curiga. Tapi setelah kita lihat, nah itu yang membuat para khawarij itu tidak mau keluar daripadanya karena tidak mau merujuk sahabat Nabi. Mereka akui sahabat memang sahabat. Cuma masalah mereka sudah berubah. Jadi kalau orang Syiah menganggap mereka murtad, kalau ini mereka anggap mereka sebagai alat para pejabat. Ujung-ujungnya semua aliran sesat yang hadir di masa sahabat masih hidup tidak merujuk kepada sahabat Nabi SAW. Makanya sahabat tak ada yang tersesat, dijamin Allah SWT. Sedangkan yang setelah generasi setelahnya ada yang tersesat. Nampaknya kita harus selesai juga sekarang ya. Ya kasihan tuan-tuan yang ada SH, sopir harian. Iya, sopir harian. Sama, saya masih SH juga sopir harian. Kita tutuplah dulu. Enggak. Hadisnya belum selesai ya. Fa iza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mengucapkannya, mereka terjamin darahnya, terjamin hartanya, kecuali bihaqqiha, kecuali ada hak, seperti qisas, ya, seperti qisas, seperti mencuri dan sebagainya, itu hak Islam. Wa hisabum Allah, soal hisab amalannya Allah yang tahu. Kalau Allah ampuni, itu hak Allah, keutamannya. Kalau Allah adili, itu keadilannya. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Sabar ya. Sabar ya. Begitulah untuk ilmu itu harus sabar lah ya. Nah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara